testimoninya Newton, semakin aku mendalami sains, semakin aku percaya bahwa Tuhan itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ini ada rumusnya fisika, cuma ini sebenarnya bisa juga kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi hukum gerak yang pertama itu kan, selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda itu akan selalu dalam keadaannya. Yang diam akan diam, yang gerak juga akan bergerak, konstan. Hidup kita sebenarnya juga begitu. Kalau tidak ada gaya yang masuk padamu, resultan, mungkin bahasa hari ini ada motivator kah, ada ilmu baru kah, ada apakah yang masuk padamu, ya kamu pancet. Tidak ada yang membuatmu bergerak, tidak ada yang membuatmu dari diam jadi gerak atau dari gerak jadi diam. Butuh resultan, butuh pendorong. Jadi kalau kamu merasa, Pak, hidup saya kok stuck gini, Pak, tidak maju-maju sejak dulu, mungkin kamu butuh pendorong. Nah, ya. Entah pendorong dalam bentuk apa, ya mungkin motivator, mungkin pacar, mungkin pokoknya kamu butuh yang bisa membuatmu bergerak. Nah, itu yaitu tafsir jauhnya hukum gerak. Percepatan pada sebuah benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Geraknya secepat apa yang tergantung kekuatan yang bekerja yang membuatmu bergerak. Oke, jika dua benda berinteraksi, gaya yang dilakukan oleh benda pertama pada benda kedua sama dan berlawanan arah dengan gaya yang dilakukan oleh benda kedua pada benda pertama. Ya, contohnya kalau kamu main sepak bola, gaya kakimu dan bola kaki, nah itu nanti pakai teori ketiga ini. Oke, itu ada rumusnya, cuma kita tidak sibuk di sini ya, nanti kamu melongo aja, tidak paham-paham. Oke, itu kalimat bagus yang sehubungan dengan gerak. And to every action there is always an equal and opposite or contrary reaction. Kalau ada aksi, biasanya ada reaksi. Ini rumus fisika, tapi dalam hidup kita juga seperti ini sebenarnya. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Apa yang kamu lakukan, yo siap-siap menikmati hasilnya. Nah, ini teori fisika, tapi sebenarnya juga modus basis dalam kehidupan kita. Jadi setiap hati-hati dengan yang kamu lakukan, sekecil apapun bahkan. Tidak nunggu yang besar-besar, nunggu efeknya. Kebaikan sekecil apapun, kejelekan sekecil apapun, siap-siap menerima hasilnya. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Jangan sepelekan yang kecil. Kalau dia ngumpul, dia jadi besar banyak. Jadi perhatikan itu. Ini teorinya Newton. Jadi kalau kamu dikasih dalil Quran kok masih tidak percaya, pakai Newton aja. And to every action there is always equal. Jadi equal itu berarti apa? Ya sebesar itu. Kalau kamu melakukan sebiji dzarrah, ya kamu akan dapat reaksi baik. Kalau yang kamu lakukan baik, sebiji dzarrah itu sama. Ini yang sering dipakai oleh orang yang sedekah, orang yang berbuat baik. Lakukan sebanyak mungkin karena pasti akan balik. Jadi perbuatan baik apapun, jangankan yang luar biasa. Misalnya minum ini kan baik.
Wong ya haus, amanatnya Allah ya menjaga fisik, menjaga tubuh. Kalau haus ya minumlah. Bismillah. Kecil, tapi langsung dapat balasannya, hausnya hilang. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi itu contoh fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Begitu kamu berbuat baik, menjaga tubuhmu, kamu langsung lihat hasilnya, hausnya hilang. Oke, dan banyak contoh yang lain. Nah, ini sebenarnya aplikasi dari teorinya Newton tadi. And to every action there is always an equal and opposite or contrary reaction. Terus, ya meskipun maunya Newton bukan ke situ sebenarnya, kita maknai ke sana. Mumpung ngaji filsafat. Kalau nanti ada yang protes, loh Newton maksudnya tidak begitu Pak. Oh ya berarti ada filsafat baru. Karena Newton nggak begitu, berarti itu filsafat baru dari ngaji filsafat. Oke, sekarang masuk ke kebijaksanaan yang lain, yang di luar sains. Ini testimoni dari Newton. Newton seorang yang patuh pada agama. Katanya Newton, I believe the more I study science, the more I believe in God. Jadi katanya Newton, semakin aku mendalami sains, merenungi sains, semakin aku percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi itu kalau di Einstein kemarin kan pakai kalimat Tuhan tidak bermain dadu. Jadi alam yang serumit ini dan rapi itu pasti menunjukkan kebesaran Tuhan. Semakin banyak ketemu hal-hal yang luar biasa dalam sains, semakin Newton ini merasa berarti Tuhan itu memang ada. Tidak mungkin yang kayak gini kebetulan. Jadi, I believe the more I study science, the more I believe in God. Tapi kok ada orang yang sainsnya luar biasa mendalam, malah anti Tuhan. Katanya Newton apa? He who thinks half-heartedly will not believe in God. But he who really thinks has to believe in God. Orang-orang yang belum ketemu Tuhan itu orang-orang yang berpikirnya masih setengah hati. Jadi masih half-hearted. Jadi mikirnya masih belum sungguh-sungguh, masih iseng-iseng, masih setengah-setengah. Sains mungkin tidak jadi tujuan utamanya, mungkin tujuannya lain-lain banyak. Kalau dia mendalam benar di sains, dia akan ketemu Tuhan. Who really think akan percaya, orang yang benar-benar berpikir akan ketemu dengan Tuhan. Kalau dalam tasawuf kan ada gium hadis qudsi bahwa Allah menyatakan ana kanzun mahfiyun fa uridu an u'rafa fa ahlukul khalqa fa bi arafuni. Jadi aku ini khazanah tersembunyi, aku ingin dikenal. Maka aku ciptakan makhluk, aku ciptakan manusia biar manusia mengenalku. Alat untuk mengenal yang kita miliki itu kan akal. Maka sebenarnya akal kita itu diciptakan, kita diberi akal pertama-tama oleh Allah untuk arafuni, untuk kenal Tuhan. Meskipun bisa dipakai yang lain, tapi sebenarnya misi utamanya untuk mengenal Tuhan. Makanya seperti testimoninya Newton, semakin aku mendalami sains, semakin aku percaya bahwa Tuhan itu ada. Oh ini kalau yang ngomong Newton kan kita percaya, karena Newton memang mendalami sains. Kalau yang ngomong kamu tidak ada orang percaya. Saya itu Pak, tambah lama mikir, tambah dekat sama Tuhan. Paling orang kapan kamu mikir. Tapi kalau yang ngomong Newton kan kita percaya, karena Newton memang saintis besar. Jadi semakin kita tambah ilmu, kalau dalam dunia tasawuf, harusnya kita semakin dekat dengan Allah.
Semakin wawasanmu tambah, harusnya kamu semakin dekat dengan Allah. Lah kok tidak? Itu kalimat Newton yang bawah itu. Mungkin kamu half-heartedly, kamu setengah hati dengan ilmumu. Mungkin dapat ilmumu cuma iseng, atau hanya kewajiban. Kenapa kamu kuliah? Kewajiban, Pak, 75%. Oh ya, kamu cuma ngejar itu. Makanya ilmumu tambah, tapi kamu tidak merasa dekat dengan Allah. Harusnya ilmumu tambah, rasa dekatmu dengan Allah itu semakin bertambah. Setiap kali ilmu baru kamu dapat, kamu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ilmu baru, alhamdulillah. Jadi Allahu Akbarnya pas dapat ilmu, biar ada manfaatnya. Jadi dari situ nanti setiap kamu wawasanmu tambah, kamu tambah dekat dengan Allah. Nah itu dengan kalimatnya Newton, I believe the more I study science, the more I believe. Tambah imannya tambah, ilmunya tambah, imannya juga tambah. Nah itu idealnya begitu. Seperti sarannya Einstein. Oke, ini penjelasan selanjutnya. Katanya Newton, don't doubt the creator because it is inconceivable that a Satan alone could be the controller of this universe. Katanya Newton, jangan meragukan Sang Pencipta, karena tidak dapat dibayangkan bahwa kebetulan saja bisa menjadi pengendali alam semesta ini. Jadi dalilnya simple. Dari mana sih kok Tuhan itu kita buktikan ada? Alam semesta. Alam semesta yang rapi seperti ini itu tidak mungkin kebetulan. Kan kalau teori ini kan sudah banyak kita dengar. Mungkin kita sudah paham, cuma belum sadar aja, atau belum kita jalankan. Jadi alam yang serapi ini tidak mungkin accident, tiba-tiba. Pak kan katanya itu Big Bang, Pak. Ayo Big Bang pun yo tidak mungkin hasilnya serapi ini. Big Bang itu kan kayak nggak sengaja tiba-tiba tabrakan terus suhunya bumi jadi sekian anunya. Loh yo kok pas persis untuk bisa dihuni oleh makhluk, dihuni oleh manusia. Kok ya benihnya manusia ada di sini, kok nggak kesasar di Mars, apa di Pluto, apa di Jupiter yang banyak kabut beracunnya, yang adanya malah di bumi. Berarti apa? Ada yang ngatur. Dia ndak tiba-tiba. Jadi katanya Newton, ndak usah diragukan kalau Tuhan itu ada. Buktinya apa? Alam semesta. Kerapian alam ini ya, apalagi kerapian manusia. Kalau katanya Ibnu Rus kan, di samping kerapian alam, kerapian manusia. Manusia itu kok ya pas mekanisme hidupnya dengan situasi bumi ini loh, kelopas luar biasa. Mulai suhu udaranya, mulai iklim cuacanya sebelum dirusak sendiri oleh manusia. Jadi selalu pas, apapun pas. Oke, jadi dalil yang pertama itu. Dalil yang kedua itu unik dari Newton. In the absence of any other proof, the thumb alone would convince me in God's existence. Anggap saja semua bukti, seandainya semua bukti itu tidak ada, adanya jempol ini saja membuktikan adanya Tuhan. Jempol ini kelihatan sepele loh, luar biasa, tapi ini simbolnya kreativitas, simbolnya kerja, simbolnya karya, simbolnya kepemimpinan, macam-macam. Kenapa dia simbolnya kerja karya? Coba jempolmu ndak ada, apa jempolmu sakit? Kamu megang sesuatu ya susah loh. Kuncinya apa jempol? Kamu megang kacamata ya dibantu jempol, megang pulpen dibantu jempolmu, ndak ada, kamu kesulitan. Ngangkat apa junjung apa ini kan selalu, coba kamu renungi manfaatnya jempolmu. Apa saja kamu jempol, ngangkat gelas itu kalau jempolmu nggak ada, wis kamu pontang-panting wis. Cobaan.
Adanya jempol ini saja luar biasa. Itu yang harafiahnya, belum simboliknya. Kamu kalau dijempoli ke atas ini bahagiamu kan luar biasa. Bagus, itu kan kamu seneng. Kalau jempolnya dibalik terus kamu sumpek, itu baru hanya jempol. Bagaimana dahsyatnya seorang jempol kan, begitu dia berdiri, yang lain menunduk. Ya kalau ada filsafat kepemimpinan tertentu yang pakai simbol-simbol tangan itu kan, begitu dia menjempol, yang lain patuh. Nah, katanya Newton, loh, jempol ini saja ternyata membuktikan banyak hal, termasuk membuktikan adanya. Bayangkan betapa detailnya Allah merancang tangan kita sehingga jempolnya ada di sini, terus 4 jari yang lain di sini, sehingga kalau megang pas. Nah, dalil kedua, kalau ada yang tanya tentang Tuhan, jadi buktinya apa Tuhan itu ada? Jawabannya Newton, lihat jempolmu. Barang sekecil ini ternyata manfaatnya luar biasa. Peradaban manusia kuncinya ada di jempol. Kalau tidak percaya, orang belajar butuh nulis, megang pensil butuh jempol. Yang ketiga, gravity explain the motion of the planet, but it cannot explain who set the planet in motion. Gravitasi menjelaskan gerakan planet-planet, tapi tidak bisa menjelaskan siapa yang membuat planet bergerak. Tadi misalnya saya contohkan, rembulan itu bergerak cuma karena ketarik gravitasi bumi, akhirnya geraknya terikat oleh bumi, mengitari bumi. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang membuat bulan itu bergerak? Siapa yang memberi daya gravitasi pada bumi? Nah, itu sains masih belum bisa jawab. Ya mau kemana lagi jawabannya kalau bukan, ya pasti Tuhan. Jadi teori gravitasi ya, manusia hanya, hukum alam itu manusia hanya menemukan, tidak bikin. Makanya sains, khususnya sains ilmu alam itu kan, ilmuwannya hanya menjelaskan. Kalau bahasa Jermannya Erklären, hanya dijelaskan begitu saja. Manusia tidak bisa intervensi, tidak bisa masuk. Newton ini termasuk orang yang bahkan tidak setuju deisme. Deisme ini pandangan di barat bahwa Tuhan itu seperti tukang bikin jam. Orang bikin jam itu, jamnya sudah diciptakan dengan mekanismenya, setelah itu ditinggal ya jamnya jalan sendiri sesuai aturannya. Kalau jam 3 ya jam 3, berjalan sesuai detik, menit dan jamnya, terus ditinggal. Kalau Newton mengkritik ini, Newton menganggap bahwa tidak begitu. Tuhan itu ya selalu intervensi, bisa terus intervensi, karena hukum alam ini sesuatu yang harus dijaga. Kalau kacau, rusak, dia tidak akan tertib seperti ini, dan penjaganya ya Tuhan sendiri. Tapi kalau bagi orang-orang deisme, ya Tuhan sudah begitu hukumnya jalan ditinggal, kayak tukang bikin jam. Ya mungkin tidak tahu Tuhan sedang ngapain sekarang, tapi ya alam sudah berjalan dengan hukumnya. Itu katanya orang barat yang deistik. Diperintahkan berdoa, disuruh mendekat padanya, karena kita tidak mungkin bisa mengintervensi alam sesuai keinginan kita. Yang bisa ya Allah sendiri. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.